Park, yang mana sosok dari Rose Blackpink yang kita lihat selama ini mungkin sosok Rose yang sangat ceria, tapi Rose ini pada sejatinya adalah, dan nantinya darah dari Adonis yang jatuh ke tanah ini akan berubah menjadi mawar. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep it ya guys, don't give up. Oke, cinggu, untuk kali ini kita akan ngebahas teori dari musik video Rose yang on the ground. But wait, tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Pastiin dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempatin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain, terutama para belinya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas teorinya bersama-sama. Nah, cinggu, berbicara sedikit mengenai teori dari musik video Rose yang on the ground. Ini sebenarnya teorinya sangat dalam dan juga akan ngebuat kalian terharu gitu ya. Apalagi yang bener-bener Blink atau Rosesta itu pasti ngerasa seneng melihat Rose debut solo, sekaligus merasa terharu di saat mendengarkan bagaimana karyanya. Serius. Jadi dalam on the ground ini, Rose itu bener-bener kayak curhat gitu loh sama kalian. Gini loh kehidupanku. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita mulai bahas dari poin yang pertama, yaitu dari judulnya aja deh. On the ground. Jadi untuk saat ini Rose itu seperti berada di atas langit karena ia itu telah bisa menggapai apa yang ia cita-citakan untuk selama ini, yaitu menjadi idol atau superstar yang terkenal dan juga dicintai oleh banyak orang. Namun saat berada di puncak seperti yang sekarang ini, ia menyadari bahwa dia itu ingin seperti manusia lainnya yang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena seperti yang kalian tahu, seorang idol itu dituntut untuk menjadi seperti malaikat yang selalu berbuat baik dan melakukan hal yang benar tanpa adanya kesalahan. Karena jika ada kesalahan, mereka akan jatuh dengan mudah. Jadi kesimpulannya di sini adalah Rose itu cuma pengen freedom. Dia itu pengen bebas untuk melakukan segalanya tanpa ada yang menyuruh dia untuk melakukan ini dan melakukan itu. Bersikap seperti tuntutan orang lain kayak Rose, kamu itu harus gini, kamu itu harus gini. Itu ngebuat dia kayak tertekan gitu loh guys. Jadi di sini dia tuh pengen melakukan apa yang pengen dia emang lakukan gitu, tanpa adanya larangan dan juga tuntutan dari orang lain. Inilah yang dimaksud dengan semua yang kalian butuhkan itu berada di tanah. Artinya adalah pada sejatinya kita semua itu hanya butuh kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi jangan heran kalau di lagu ini Rose menggunakan bahasa Inggris. Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Karena menurut Rose untuk lagu ini emang cocoknya untuk pakai bahasa Inggris gitu. Meskipun banyak orang yang mungkin menilai agak gimana gitu ya. Karena kan Rose penyanyi dari Korea nih. Kenapa sih pakai lagu bahasa Inggris? Kenapa sih nggak pakai lagu bahasa Korea? It's okay guys, itu adalah pilihan Rose. Menurut Rose, bahasa Inggris adalah yang terbaik untuk lagu ini. Dan menurut pendapat aku juga, memang benar bahwa lagu ini emang cocok dibawakan pakai bahasa Inggris. Bukan berarti kalau bahasa Koreanya jelek, enggak. Tapi emang untuk karakter suara Rose dan juga bagaimana lirik-liriknya itu emang bagus kalau dinyanyikan bahasa Inggris. Serius, bahasa Koreanya juga bagus kok, tapi lebih baik bahasa Inggris. I think so. Kalau kalian sendiri bagaimana? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu tentang musik video dari On The Ground. Ini sebenarnya lanjutan dari Do Do Do. Kenapa aku dapat bilang ini itu merupakan lanjutan dari musik video Do Do Do? Di musik video Do Do Do, kalian pasti melihat bahwa Rose itu ditampilkan dalam dua sosok. Yang pertama adalah Rose yang berada di atas panggung, dan yang kedua adalah Rose yang melihat bagaimana dirinya sendiri di atas panggung tersebut. Dan yang kedua adalah kita melihat bagaimana Rose bergantung di atas lampu. Jadi dia kayak mundur maju mundur kayak bergelantungan gitu loh guys di atas lampu. Nah, di musik video On The Ground kita juga melihat hal itu. Bener nggak? Di sini kita melihat ada dua Rose. Dan di sini kita juga melihat ada lampu. Lampu yang indah tempat Rose bergantung tadi itu mengibaratkan tentang Rose yang terperangkap dalam sangkar. Ia ibarat burung yang sangat cantik. Dan karena kecantikannya itu, ia tidak mendapatkan kebebasan. Ia akan terus berada di dalam sangkar dan membuat yang melihatnya menjadi terpesona. Kita sebagai penonton itu selalu senang melihat Rose, namun jauh dari itu kita juga mengekangnya dan memenjarakannya di dalam sangkar yang indah. Dan pada akhirnya lampu itu akan jatuh nih guys. Jadi kalau kalian nonton musik videonya secara teliti, itu kan di awal-awal Rose kayak ngelamun gitu nih. Nah, sebenarnya saat Rose ngelamun itu ada scene yang mana lampu itu jatuh guys. Kalian lihat nggak? Kalau belum lihat ya udahlah sih, streaming lagi ya musik video dari Rose dan perhatikan deh pada awal-awalnya lampunya itu jatuh nih guys. Kenapa sih lampunya jatuh? Itu bermakna bahwa di sini Rose itu pengen yang namanya kebebasan. Dia tidak pengen lagi berada dalam sangkar. Ia ingin menjadi burung yang terbang bebas kemanapun yang ia inginkan. Lalu di sini ada dua Rose. Nah, Rose yang pertama itu merupakan Rose Blackpink yang selama ini kita kagumi, dan Rose yang kedua adalah Rosiane. Kalau nggak salah nama asli dari Rose, Roseanne Park, bener nggak? Kalau salah
salah nanti koreksi ya di bawah. Aku kemarin bacanya gitu guys. Kenapa sih ada 2 rose? Di Dududu ada 2 rose. Di sini juga ada 2 rose. Why harus ada 2 rose? Jadi 2 rose ini menggambarkan bahwa 2 sosok rose yang berbeda. Rose yang pertama yang pakai baju putih di video ini itu merupakan sosok dari rose yang selama ini kita lihat. Seperti apa sih rose itu? Dan yang kedua adalah sosok dari Roseanne Park. Jadi Roseanne ini itu merupakan sosok dari seorang rose sebenarnya. Itu merupakan jati diri dari seorang rose. Yang mana jati diri dari seorang rose ini mungkin kita tidak kenal. Karena yang kita kenal selama ini hanyalah rose Blackpink saja. Jadi untuk menjadi seorang idol itu berat guys. Kalian itu harus meninggalkan jati diri kalian dulu. Dan kalau udah berhadapan di depan kamera, kalian itu harus bersikap seperti orang lain. Bersikap seperti apa yang diinginkan oleh publik. Dan sekarang kita akan masuk dan meninggalkan bagian tersebut. Kita sekarang akan masuk ke bagian teater. Dan seperti yang kalian tahu, teater ini merupakan tempat pertunjukan seni. Teater itu ibarat dunia hiburan, tempat Rose bekerja. Nah, di dunia hiburan, ia terkadang dituntut untuk berdrama, baik dalam menyembunyikan emosi dan juga sebagainya. Sama seperti dalam kehidupan nyata. Kita itu juga kalau udah berhadapan dengan dunia sosial, kita itu terkadang drama nih guys. Misalnya kayak aku nanti nggak suka sama orang ini, tapi dikarenakan suatu hal, aku harus berdrama supaya terlihat kayak aku suka loh sama orang ini. Serius, bukan berarti aku nggak suka sama dia tanpa alasan gitu ya. Ada alasannya karena dia itu adalah fake gitu. Makanya nggak merasa nyaman aja sih sama orang-orang yang muna gitu. Nah, berbicara tentang Rose, karena Rose ini sudah masuk dalam industri hiburan sebagai idol K-pop yang sangat populer banget, dia itu tidak bisa menampilkan semua emosi yang ia miliki. Apakah saat ini dia sedang sedih, kecewa, marah dan sebagainya, dia tidak bisa menampilkan hal tersebut. Di saat dia sudah berhadapan dengan kamera, satu hal yang harus dia tampilkan hanyalah senyuman saja. Senyuman dan juga senyuman. Dan terkadang hal ini membuat kita itu merasa sakit guys, karena kita itu harus menyembunyikan bagaimana emosi kita sebenarnya. Coba deh kalian ya, posisikan diri kalian sebagai Rose atau enggak idol K-pop yang lain. Di saat kalian sedih-sedihnya banget, tapi dikarenakan bekerja kembali, harus melihat kamera itu harus tersenyum. Itu kayak berat banget. Dan setelah kalian selesai menjalani aktivitas tersebut dan meninggalkan itu, pasti di sini kalian itu merasa kayak sedih banget. Begitu juga dengan Rose. Rose setelah meninggalkan atau setelah selesai dari pekerjaannya sebagai seorang idol K-pop, nanti dia akan kembali lagi menjadi sosok seorang Roseanne Park. Yang mana sosok dari Rose Blackpink yang kita lihat selama ini mungkin sosok Rose yang sangat ceria, tegar, kuat dan sebagainya. Tapi Rose ini pada sejatinya adalah sama seperti kita. Dia ini juga merupakan manusia biasa yang bisa rapuh dan juga sedih. Kalau disuruh berdrama dan juga terus berdrama, apakah kalian tidak muak? Pasti muak dong ya. Inilah kenapa di bagian ini Rose itu pas setelah keluar dari teater, dia ini akan berlari dan juga berlari. Dia itu pengen loh meninggalkan drama dari dunia ini. Kapan sih kita ini bisa hidup tanpa adanya drama? When? Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu mengenai hitam putih. Nah, dalam musik video ini kita melihat bahwa efek hitam putih digunakan oleh Rose. Jadi hitam putih sendiri itu melambangkan kebajikan dan juga keburukan. Dan terkadang kebajikan dan keburukan sangat sulit nih untuk dibedakan. Apa yang kita lihat baik itu belum tentu baik, dan apa yang kita lihat buruk itu belum tentu buruk. Jadi intinya kita itu sering melihat sesuatu hal itu kayak abu-abu gitu loh guys. Jadi kita nggak tahu apakah itu emang baik atau buruk. Kalian pasti pernah dong berada dalam posisi seperti itu, sulit untuk membedakan mana yang baik dan juga buruk. Pasti pernah, manusiawi banget. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang Roses are dead, love is fake. Rose dengan baju berwarna putih merujuk pada Rose are dead, sedangkan Rose yang sendirian memakai baju hitam merujuk pada love is fake. Dan untuk informasi saja nih guys, informasinya ini penting banget. Setelah aku cari-cari, ternyata ada mitologi Yunani di balik tumbuhnya bunga mawar. Pengen dengar ceritanya kayak gimana? Nah, dalam mitologi Yunani, mawar ini berasal dari Adonis. Jadi Adonis ini merupakan dewa tumbuhan dan juga kelahiran kembali. Kalian tahu nggak sih bagaimana Adonis ini lahir? Itu caranya unik banget. Jadi Adonis ini itu terlahir dikarenakan persatuan yang menipu antara Raja Thais dan juga putrinya yang bernama Mira. Nah, ketika Raja Thais ini menyadari bahwa putrinya di sini telah menipu dia itu menjadi marah dan akhirnya dia itu mengejar putrinya dengan menggunakan pedang. Dan melihat hal ini, Aphrodite pun melindungi putri Mira dengan mengubah Mira ini menjadi pohon. Dan pada akhirnya ketika sang raja tahu bahwa itu merupakan putrinya, dia pun membelah pohon tersebut menjadi dua. Jadi
setelah pohon itu terbelah, maka lahirlah seorang Adonis. Singkat cerita, nanti ada problem antara Ares, mantan dari Aphrodite kalau nggak salah, yang mana Ares ini kayak melukai Adonis sampai Adonis ini sekarat. Dan nantinya darah dari Adonis yang jatuh ke tanah ini akan berubah menjadi mawar. Sekarang udah tahu bagaimana mitologi Yunani di balik bunga mawar? Dan perlu kalian tahu juga, bunga mawar ini digunakan pada 4 kartu tarot. Yang pertama itu ada The Fool, yang kedua itu ada The Magician, dan yang ketiga itu ada The Strange, dan yang keempat itu adalah The Dead. Untuk yang full card atau mawar putih itu melambangkan tentang kesucian, sedangkan untuk yang The Magician atau kartu magic itu menggambarkan tentang kebijaksanaan yang terbuka. Sedangkan untuk kartu The Strange atau kekuatan itu menggambarkan bagaimana bunga mawar ini merujuk pada keseimbangan. Dan sedangkan untuk kartu yang terakhir yaitu The Dead card itu menggambarkan tentang mawar itu merupakan sebuah pengingat akan kemurnian, kejelasan, dan juga transparansinya. Artinya tidak ada yang palsu. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Rose are Dead menjelaskan bahwa setiap manusia termasuk Rose tidak selamanya suci, alias tidak pernah melakukan kesalahan. Semua dari kita itu melakukan kesalahan, bener nggak? Dan sedangkan untuk Love is Fake menjelaskan niat dibalik cinta palsu tersebut. Selain itu kita juga melihat banyak sekali bunga mawar dengan warna yang berbeda. Mulai dari mawar merah itu menggambarkan tentang cinta dan juga romansa. Merah muda melambangkan tentang rasa syukur, rahmat, kekaguman, dan juga kegembiraan. Mawar putih melambangkan tentang kepolosan dan juga kesucian. Untuk mobil yang terbakar itu menggambarkan bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Mobil sendiri itu sering merujuk pada kekayaan dan juga kesuksesan. Dan yang membakar mobil tersebut adalah benda yang kita lihat di awal musik video. Jadi, di saat seorang idol telah jatuh, mereka akan kehilangan semuanya. Cinta, kekayaan, semuanya akan sirna. Dan the last scene, yaitu Rose yang terbang, menggambarkan karirnya yang saat ini sedang berada di puncak. Kesimpulan dari teori dari Rose yang on the ground ini adalah, kita semua itu memang butuh yang namanya kebebasan. Dan perlu kalian catat juga, bahwa di dunia ini itu tidak ada yang namanya orang yang suci, alias tidak pernah melakukan kesalahan. Semua manusia itu pernah melakukan hal itu. Rose juga demikian, dia itu sama seperti kita sebagai seorang manusia. Jadi, aku berpesan kepada kalian semua sebagai penggemar dari Rose, mulai dari sekarang dukung Rose ya. Apapun yang pengen dia lakuin, terus dukung dia, terus support dia. Jangan pernah kalian nyuruh dia seperti ini, seperti itu. Jangan pernah, karena itu semakin ngebuat dia menjadi tertekan. Kalian gak mau kan melihat idol kalian stres dikarenakan tuntutan yang terus kalian berikan kepada mereka? Gak mau kan ya? Dan aku juga sangat suka banget sama lagu Rose yang On The Ground. Gila, ini tuh di luar ekspektasi guys. Sumpah ini tuh di luar ekspektasi banget gitu. Pas nonton kemarin, ya ampun, kok ketagihan banget sih nonton musik videonya. Ini kok YG Entertainment gila banget sih, ngedebutin seorang idol kayak gini gitu. Musik videonya sangat mewah gitu ya, sampai ngebakar mobil mewah anjir. Sumpah sih. Dan juga pengambilan videonya di sini sangat estetik banget. Sumpah gila, estetik banget. Ini musik video yang paling estetik menurut aku ya. Apalagi pas ada bunga mawar dengan set yang sangat banyak. Gila, itu ngabisin banyak dana. Pasti nggak main-main sih. Musik video dari Rose itu pasti ngeluarin banyak banget money. Oh my god, I really love this song dan juga musik videonya. Dan buat kalian yang terus membandingkan lagu ini dan juga lagu itu, mulai dari sekarang berhenti ya guys. Karena apa? Karena orang itu memiliki selera yang berbeda. Jadi kalian itu nggak seharusnya membandingkan, oh lagu ini lebih bagus, oh lagu ini lebih bagus. Jangan lagi ya. Kalau kalian nggak suka ya udahlah sih, lebih baik kalian tinggalin gitu. Daripada kalian memberikan komentar-komentar seperti itu. That's not good. Oke? Sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komentar di bawah. Dan mungkin ada yang mau menambahkan teorinya, langsung aja juga komen dan sampaikan opini kalian di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.